Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gloria Alexa Kenestian. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Peran dan Tanggung Jawab Hukum Agen Perisai dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 847 PIT B 2020 PN-PTK. Secara normatif, BPJS Ketenagakerjaan dibentuk untuk menjamin hak konstitusional pekerja atas jaminan sosial, termasuk pekerja informal. Untuk menjangkau kelompok ini, BPJS membentuk program perisai melalui agen perisai sebagai perpanjangan tangan di lapangan. Namun dalam praktiknya, posisi agen yang berada di antara BPJS dan peserta justru membuka ruang penyalahgunaan wewenang. Hal ini terlihat secara nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 847 PIT B 2020 PN-PTK, di mana agen perisai menerima iuran ratusan peserta tetapi tidak menyetorkannya ke BPJS, sehingga hak perlindungan peserta berpotensi hilang. Dari titik inilah urgensi penelitian ini berangkat. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana hubungan hukum antara agen perisai dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk memahami hal tersebut, penting terlebih dahulu melihat kedudukan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi negara di bidang jaminan sosial. Dalam menjalankan fungsi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk melibatkan pihak lain guna membantu pelaksanaan program, khususnya dalam menjangkau pekerja informal yang selama ini sulit diakses oleh sistem formal. Salah satu bentuk pelibatan tersebut adalah melalui program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia atau program perisai yang melibatkan agen perisai sebagai perpanjangan tangan BPJS Ketenagakerjaan di tingkat komunitas. Hubungan antara BPJS Ketenagakerjaan dan agen perisai tidak dibangun secara langsung, melainkan melalui mekanisme kerjasama administratif dengan melibatkan wadah sebagai perantara. Wadah berperan sebagai pihak yang menaungi, mengordinasikan, dan membina agen perisai, sehingga hubungan hukum yang terbentuk bersifat bertingkat dan tidak sederhana. Dalam hubungan hukum tersebut, agen perisai tidak berkedudukan sebagai pegawai BPJS Ketenagakerjaan maupun sebagai aparatur negara. Agen perisai berposisi sebagai mitra operasional yang menjalankan fungsi tertentu berdasarkan peraturan internal BPJS Ketenagakerjaan dan perjanjian kerjasama. Oleh karena itu, kewenangan agen perisai bersifat terbatas dan tidak mencangkup kewenangan untuk mewakili BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan perbuatan hukum yang mengikat secara langsung. Peran agen perisai pada umumnya terbatas pada kegiatan sosialisasi, pendaftaran, serta pendampingan kepesertaan bagi pekerja informal. Meskipun demikian, keterbatasan kewenangan tersebut tidak berarti peran agen perisai bersifat ringan. Dalam praktiknya, agen perisai berinteraksi langsung dengan pekerja informal yang memiliki tingkat literasi hukum dan administratif yang relatif rendah, sehingga seringkali diperspektifkan sebagai representasi BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Kondisi ini menempatkan agen perisai pada posisi yang secara faktual yang sangat menentukan, meskipun secara yuridis berada di luar struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, meskipun hubungan hukum antara agen perisai dan BPJS Ketenagakerjaan bersifat administratif dan kontraktual, pelaksanaan tugas agen perisai tetap merupakan bagian dari penyelenggaraan fungsi publik negara di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan. Setiap tindakan agen perisai harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kehati-hatian, serta berada dalam pengawasan BPJS Ketenagakerjaan dan wadah. Pemahaman mengenai hubungan hukum ini menjadi penting karena menjadi dasar dalam menilai batas kewenangan, tanggung jawab, dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Rumusan masalah kedua dalam penelitian ini berkaitan dengan mekanisme keikutsertaan pekerja informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui agen perisai. Pembahasan ini penting karena pekerja informal merupakan kelompok yang selama ini paling rentan dan paling sulit dijangkau dalam sistem perlindungan jaminan sosial.
karakteristik pekerjaan yang tidak tetap, berpenghasilan yang fluktuatif, serta keterbatasan akses informasi dan administrasi membuat pekerja informal seringkali berada di luar sistem jaminan sosial formal. Dalam konteks tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia atau program Perisai sebagai salah satu strategi untuk mendekatkan layanan jaminan sosial kepada para pekerja informal. Melalui program ini, agen Perisai berperan sebagai penghubung langsung antara BPJS Ketenagakerjaan dan pekerja informal di tingkat komunitas. Pendekatan berbasis komunitas ini memungkinkan proses sosialisasi, pendaftaran, dan pendampingan kepesertaan dilakukan secara lebih fleksibel dan mudah diakses oleh pekerja informal. Mekanisme keikutsertaan melalui agen Perisai pada dasarnya dirancang untuk membantu pekerja informal yang mengalami keterbatasan literasi hukum dan kemampuannya untuk administratif. Agen Perisai memfasilitasi proses pendaftaran kepesertaan, membantu pemahaman mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta mendampingi peserta dalam pemenuhan kewajiban administrasi termasuk pembayaran iuran. Dengan mekanisme ini, pekerja informal tidak harus berhadapan langsung dengan prosedur administratif yang kompleks, sehingga akses terhadap perlindungan jaminan sosial dapat diperoleh secara mudah. Namun, mekanisme yang menempatkan agen Perisai sebagai perantara utama juga menciptakan ketergantungan yang cukup tinggi dari pekerja informal terhadap agen. Dalam praktiknya, peserta seringkali sepenuhnya mempercayakan proses pendaftaran dan pengelolaan kepesertaan kepada agen Perisai tanpa memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur atau hak-haknya sebagai peserta. Kondisi ini menjadikan agen Perisai berada pada posisi yang sangat strategis sekaligus rawan, karena setiap kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dapat berdampak langsung pada terpenuhinya hak jaminan sosial peserta. Oleh karena itu, mekanisme keikutsertaan pekerja informal melalui agen Perisai tidak hanya perlu dilihat dari sisi kemudahan akses dan peningkatan kepesertaan, tetapi juga dari aspek perlindungan hukum dan pengawasan. Kejelasan prosedur, transparansi informasi, serta pengawasan yang berkelanjutan menjadi faktor yang penting agar mekanisme ini benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial, bukan justru menempatkan pekerja informal pada posisi yang lebih rentan dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.
Oke, setelah menjawab permasalahan pertama, saatnya kita beralih ke pembahasan penelitian kedua, yaitu bagaimana bentuk tanggung jawab hukum agen perisai dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang pada pelaksanaan program sosial jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan putusan nomor 847 PIT-B 2020 PN-PTK. Oke, kita lanjut. Bentuk tanggung jawab hukum agen perisai dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang pada pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan studi pada putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 847 PIT-B 2020 PN-PTK. Pembahasan ini dimulai dari dasar hukum tanggung jawab agen perisai. Kemudian dilanjutkan dengan uraian kasus posisi, bentuk kerugian peserta, implikasi putusannya. Berikut dasar tanggung jawab hukum agen perisai berangkat dari pengakuan hak atas jaminan sosial sebagai hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat sebagai perwujudan tanggung jawab sebagai konstitusional dalam melindungi dan menyejahterakan warga negara. Oleh karena itu, setiap pihak yang dilibatkan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial termasuk agen perisai terikat secara yuridis untuk bertindak sejalan dengan tujuan pemenuhan hak tersebut. Keterlibatan agen perisai sebagai perpanjangan tangan BPJS Ketenagakerjaan menempatkannya pada posisi yang tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga tanggung jawab hukum. Setiap tindakan agen perisai harus diarahkan untuk mendukung terpenuhinya hak peserta atas jaminan sosialnya. Sehingga secara hukum tidak dibenarkan apabila agen perisai melakukan perbuatan yang merugikan peserta, baik melalui penyalahgunaan wewenang, pemberian informasi yang menyesatkan, maupun praktik lain yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak atas jaminan sosial terdapat dalam Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menempatkan peserta sebagai subjek utama yang harus dilindungi. Undang-undang ini menegaskan bahwa peserta berhak memperoleh manfaat sesuai program yang diikuti serta berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Dengan demikian, kewajiban menyampaikan informasi yang akurat bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan bagian dari perlindungan hukum peserta. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS kemudian membentuk BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian. Meskipun BPJS diperbolehkan bekerja sama dengan pihak lain, kerjasama tersebut tidak boleh mengurangi tanggung jawab BPJS terhadap peserta sebagai pemegang hak atas jaminan sosial. Atas dasar kebutuhan menjangkau pekerja sektor informal, BPJS Ketenagakerjaan membentuk program perisai dengan mekanisme keagenan. Keberadaan agen perisai secara teknis diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2023 yang menetapkan tugas, kewenangan, kewajiban, serta sanksi bagi agen perisai. Dalam peraturan ini, agen perisai didefinisikan sebagai individu yang tergabung dalam wadah dan ditunjuk untuk melakukan sosialisasi, akuisisi peserta, dan layanan kepesertaan. Setiap pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif dan tidak menutup kemungkinan timbulnya tanggung jawab perdata maupun pidana. Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 847 PIT-B 2020 PN-PTK yang melibatkan Adeliansyah sebagai agen perisai. Kasus ini menunjukkan kegagalan mekanisme perlindungan preventif karena peserta dan pemberi kerja tidak memiliki akses informasi yang memadai untuk memverifikasi status kepesertaan dan iuran mereka secara mandiri. Akibatnya, penggelapan iuran berlangsung lebih dari 1 tahun tanpa terdeteksi.
Adeliansyah memanfaatkan posisinya sebagai agen perisai dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan tersebut untuk menerima iuran dari CV Jaya Kota bagi para ABK. Iuran tersebut seharusnya disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, namun dalam kenyataannya tidak seluruhnya disetorkan. Total kerugian yang dialami CV Jaya Kota mencapai lebih dari 128 juta rupiah. Kerugian yang timbul tidak hanya bersifat finansial bagi perusahaan, tetapi juga berdampak langsung terhadap pekerja sebagai peserta. Para ABK atau anak buah kapal berada dalam kondisi tanpa perlindungan jaminan sosial, sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja atau kematian, mereka dan keluarganya berpotensi kehilangan hak atas santunannya. Kerugian ini bersifat nyata, aktual, dan menyentuh aspek perlindungan sosial. Dalam perspektif hukum, perbuatan Adeliansyah dinilai sebagai penggelapan dalam jabatan karena penguasaan uang iuran terjadi akibat hubungan kerja dan kepercayaan yang lahir dari kedudukannya sebagai agen perisai. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan berdasarkan pasal 374 JO pasal 64 ayat 1 KUHP. Kerugian dialami peserta akibat penyalahgunaan wewenang agen perisai mencakup kerugian material berupa hilangnya iuran, kerugian imaterial berupa hilangnya rasa aman dan kepercayaan, serta kerugian potensial berupa resiko kemiskinan baru ketika peserta tidak dapat mengakses manfaat jaminan sosial saat resiko terjadi. Secara yuridis, kerugian ini menunjukkan pelanggaran terhadap hak peserta atas jaminan sosial sebagaimana dijamin pada pasal 28H ayat 3 Undang-Undang 1945. Putusan Pengadilan Pontianak tersebut memiliki implikasi penting terhadap perlindungan peserta. Dari perspektif teori perlindungan hukum, putusan ini merupakan bentuk perlindungan represif karena negara menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku. Namun di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan lemahnya perlindungan preventif karena sistem tidak mampu mencegah penggelapannya sejak awal. Tanggung jawab dalam program perisai bersifat berlapis. Wadah bertanggung jawab atas pengawasan langsung terhadap agen perisai, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik tetap memikul tanggung jawab untuk memastikan efektivitas sistem pengawasan dan pemulihan hak peserta. Dengan demikian, pertanggungjawaban tidak dapat dibebankan secara tunggal kepada agen perisainya. Pada akhirnya, kasus ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan peserta tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi oleh konsistensi pengawasan, transparansi informasi, dan kejelasan pertanggungjawaban antar lembaga. Penguatan aspek preventif menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan peserta BPU terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Oke, setelah menjawab permasalahan pertama, saatnya kita beralih ke pembahasan penelitian kedua, yaitu bagaimana bentuk tanggung jawab hukum agen perisai dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang pada pelaksanaan program sosial jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan putusan nomor. Baik, lanjut pada simpulan. Yang pertama, hubungan hukum antara agen perisai dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan hubungan tidak langsung yang dibangun melalui kerjasama administratif dengan melibatkan wadah sebagai perantara. Agen perisai tidak berkedudukan sebagai pegawai BPJS Ketenagakerjaan maupun sebagai aparatur negara, melainkan ia adalah perpanjangan tangan dari BPJS Ketenagakerjaan yang akan melakukan kegiatan sosialisasi seperti pendaftaran atau pendampingan kepesertaan yang pelaksanaannya harus tunduk pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan pengawasan BPJS Ketenagakerjaan serta wadah sebagai bagian dari penyelenggaraan fungsi publik. Yang kedua, mekanisme keikutsertaan pekerja informal melalui agen perisai dirancang untuk mengatasi keterbatasan akses, literasi hukum, dan kemampuan administratif pekerja informal dengan pendekatan berbasis komunitas. Melalui mekanisme ini, agen perisai memfasilitasi sosialisasi, pendaftaran, pembayaran iuran, dan pengelolaan administrasi kepesertaan.
Namun, posisi strategis agen sebagai penghubung langsung dengan peserta menimbulkan risiko kesalahan administrasi dan penyalahgunaan wewenang apabila tidak diimbangi dengan prosedur yang jelas, integritas agen, dan pengawasan yang berkelanjutan. Yang ketiga, pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan wewenang dalam program penjaminan sosial ketenagakerjaan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kesalahan individual agen perisai. Meskipun pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada agen sebagai pelaku langsung, agen perisai merupakan bagian dari sistem yang dibentuk, dibina, dan diawasi oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui wadah. Sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan pembinaan secara kelembagaan, serta perlunya penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal guna menjamin perlindungan hukum bagi pekerja informal. Lanjut, untuk saran, penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal oleh BPJS Ketenagakerjaan menjadi penting dalam pelaksanaan program perisai. Penguatan ini tidak hanya berkaitan dengan penetapan aturan dan standar operasional, tetapi juga pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja agen perisai secara berkelanjutan serta pemanfaatan sistem digital yang menjamin transparansi pengelolaan kepesertaan dan iuran. Wadah sebagai pihak yang menaungi agen perisai juga perlu meningkatkan perannya dalam proses seleksi, pembinaan, dan pengawasan agen perisai secara lebih intensif dan terstruktur. Pembinaan yang berkelanjutan, khususnya terkait pemahaman hukum, etika, dan tanggung jawab, menjadi penting mengingat agen perisai berinteraksi langsung dengan pekerja informal yang memiliki keterbatasan literasi hukum, sehingga profesionalitas dan integritas agen sangat menentukan pemenuhan hak peserta. Selain itu, diperlukan kajian dan evaluasi lanjutan terhadap pengaturan pertanggungjawaban kelembagaan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang melibatkan pihak ketiga. Penyempurnaan regulasi mengenai pembagian tanggung jawab antara BPJS Ketenagakerjaan, wadah, dan agen perisai diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas sistemik serta menjamin perlindungan hukum bagi pekerja informal berkelanjutan.